Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Done. Ini merupakan tugas ke-9 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Jadi di dalam video ini akan membahas mengenai hasil review buku dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang mana merupakan buku yang ke-9. Dengan judul buku Gender, Kesehatan dan Teknologi Informasi dalam Konteks. Buku ini diedit oleh Ellen Balka. Jadi di dalam pembahasan kali ini memiliki 2 sesi, yaitu sesi pertama yang menjelaskan tentang isi buku secara keseluruhan, dan yang kedua akan berisi tentang hasil analisis saya terkait buku ini. Jadi langsung saja ke pembahasan isi buku. Meskipun wacana IP tampaknya menyapa pria dan wanita secara setara, di sini penulis berpendapat bahwa ada alasan yang baik untuk mengira bahwa gender terlibat dalam berbagai posisi subjek yang diwakilkan individu dalam kaitannya, dan bahwa gender dapat terus dijadikan melalui posisi subjek dan informasi terkait serta praktik internet. Seperti yang diperdebatkan di bagian berikutnya, baik kesehatan maupun internet dapat diperlibatkan sebagai situs konstruksi gender dan sebagainya. Ketika kesehatan dan internet digabungkan dalam cara di mana mereka berada dalam ceramah pasien yang terinformasi, mungkin berharap untuk mengamati beberapa gangguan terhadap posisi dan praktik subjek yang ada secara gender. Bagian yang sudah terinformasi ini diikuti oleh analisis narasi tentang hubungan antara gender, kesehatan dan internet yang mengambil data dari penelitian empiris terhadap penggunaan internet dalam konteks pencarian informasi kesehatan dan pengambilan keputusan. Jadi yang berikut seperti mencakup pada judul buku ini, bagian berikut akan membahas mengenai kesehatan dan internet sebagai situs konstruksi gender. Kesehatan dan jenis kelamin dapat dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan erat atau bahkan dibangun secara padat. Seperti yang dikomentari sebelumnya, kesehatan wanita secara negatif dipengaruhi oleh perpecahan gender dalam pekerjaan, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Wanita memiliki tingkat pendapatan dan kekayaan yang lebih rendah dan melaporkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi daripada pria. Wanita bertanggung jawab besar untuk kesehatan orang lain, termaksud pria dan anak-anak, sementara mengabaikan kesehatan mereka sendiri. Sejalan dengan konsep tradisional tentang feminim, pria juga mengalami konsekuensi negatif dari perbedaan gender yang dibangun secara sosial. Sekali lagi, ada yang tampaknya diakibatkan oleh apa yang mungkin dianggap sebagai struktur gender. Misalnya, para pekerja yang mengalami risiko kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan pria, golongan pekerja, sedangkan perbedaan lain mungkin dipikirkan sehubungan dengan pembentukan identitas maskulin.
Doyle misalnya telah berpendapat bahwa pengembangan dan pemeliharaan identitas pria heteroseksual biasanya menuntut pengambilan risiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Komentar lain menjelaskan fakta bahwa pria lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang beresiko, termaksud praktik seks yang tidak aman yang berkaitan dengan pengembangan identitas maskulin hegemoni. Dan pendapat ini terdapat dalam pendapat oleh Kanaan 1996. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa kebutuhan untuk memperlihatkan kejantanan yang keras mungkin menjelaskan keengganan pria untuk berkonsultasi dengan dokter sewaktu timbul masalah dan menanggapi pesan pendidikan kesehatan dengan serius. Pria lebih kecil kemungkinannya daripada wanita untuk meminta nasihat dari teman sebaya, majalah, buku, dan atau televisi. Pria-pria kelas menengah lebih cenderung daripada teman-teman sebayanya untuk mengakses dan menanggapi informasi promosi kesehatan dan selebaran dan iklan, tetapi pada umumnya pria lebih kecil kemungkinannya daripada wanita untuk mengandalkan pengalaman teman-temannya. Lebih suka hidup normal. Suatu penelitian atas penggunaan layanan kesehatan seksual oleh para pemuda mendapati bahwa rata-rata pemuda tidak mungkin mendapatkan bantuan atau dukungan apapun jika ia mengalami problem. Struktur dan praktek yang berkaitan dengan jenis kelamin ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan menarik, mengingat adanya peningkatan sarana yang lebih tidak bertatap muka untuk mengakses informasi kesehatan dan berkomunikasi para profesional perawatan kesehatan. Sehubung dengan pertemuan medis, gender kembali muncul sebagai faktor signifikan membentuk dan dibentuk oleh pertukaran yang terjadi antara pasien dan praktisi. Misalnya, pria menerima lebih sedikit waktu dokter dalam pertemuan medis daripada wanita dan diberi lebih sedikit penjelasan yang singkat, sederhana maupun sederhana. Selain itu, meskipun pria lebih cenderung terlibat dalam perilaku berisiko tinggi, mereka tidak menerima nasihat untuk mengubah faktor-faktor risiko daripada wanita pemeriksaan. Oleh karena itu, ada sejumlah cara yang menganggap gender dapat membentuk praktek dan struktur perawatan kesehatan dan yang di dalamnya. Sebaliknya, struktur dan praktek kesehatan dapat dipahami sebagai bagian dari pembentukan identitas dan praktik gender dalam perawatan kesehatan. Jadi penulis berpendapat bahwa proses pembangunan paralel sedang berlangsung sehubungan dengan internet. Jadi yang berikut, diskusi mengenai gender dan internet seharusnya berada dalam literatur yang lebih luas mengenai hubungan gender teknologi, namun studi tersebut memiliki sejarah panjang yang tidak dapat ditinjau kembali secara mendalam di sini. Cukup untuk mengatakan bahwa seiring waktu telah ada pergeseran fokus dari wanita ke gender dan dari eksklusivitas dan penyertaan kepemahaman yang lebih bernuansa tentang cara-cara di mana gender dan teknologi saling melengkapi. Fokus pada jenis kelamin memungkinkan analisis tentang bagaimana pria dan wanita secara gender dan kekokohan dari hubungan yang dianggap jantan dan teknologi seringkali sangat konteks dengan variasi yang jelas dalam praktek. Kekhawatiran utama dalam penelitian gender dan teknologi kemudian adalah ketegangan yang sering terjadi antara, dalam istilah Harding, gender simbolis, struktur gender dan identitas gender.
internet tidak memiliki arti yang tetap dan dalam istilah gender tidak dapat dipahami dalam kondisi biner seperti merah, muda, atau biru. Ia terus berkembang dalam artinya dibangun dalam penggunaan serta dalam produksi. Seperti yang dikatakan Miller dan Slater, internet bukanlah ruang siber yang tidak bertujuan. Sebaliknya, banyak teknologi baru digunakan oleh beragam orang dalam situasi dunia nyata yang berbeda. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa dalam video kali ini membahas ada 2 sesi, yang mana sesi pertama tadi sudah kita lewati, yang menjelaskan bagaimana isi buku secara keseluruhan. Jadi tadi saya hanya mengambil poin-poin penting saja yang ada di dalam buku, yang mana buku itu merupakan hasil penelitian yang mampu atau yang bisa memberikan kita arahan untuk melihat realita yang ada, sehingga bisa menjadi acuan apabila terdapat hal-hal yang sama dalam menghadapi suatu persoalan. Jadi akan memasuki sesi kedua, yaitu analisis dari saya terkait buku ini. Jadi buku dengan tema gender, kesehatan dan teknologi informasi. Jadi ini sebetulnya yang ingin disampaikan di sini, bahwa kita harus memahami dari ketiga hal pokok tersebut, yang mana hal pertama mengenai gender, kedua kesehatan dan teknologi informasi. Jadi gender itu sendiri, jadi kita melihat bagaimana adanya hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, dan kesehatan serta teknologi informasi, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi sangat berguna, yang mampu menyiapkan atau menyampaikan berbagai informasi dari berbagai sumber untuk masyarakat luas. Jadi gender, kesehatan dan teknologi di dalam buku ini umumnya menjelaskan bahwa laki-laki lebih rentan dan laki-laki lebih sedikit tidak mempedulikan tentang kesehatan atau hal-hal yang berkaitan dengan informasi kesehatan. Jadi yang lebih mempedulikannya adalah wanita, yang mana wanita mempunyai tanggung jawab tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk suami dan anak-anaknya juga. Jadi di sini tentu wanita memiliki peranan yang sangat besar. Sebetulnya yang diinginkan oleh buku ini adalah bukan terkait hal tersebut, tetapi buku ini menginginkan bahwa adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperhatikan proses kesehatan dan mencari tahu apa saja informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan, karena dengan adanya teknologi informasi, segala informasi bisa diakses dari berbagai sumber. Setidaknya di sini sudah mempunyai jangkauan yang begitu luas dan sudah tidak terbatas. Dengan adanya teknologi informasi mampu memberikan hal-hal apa saja yang ingin kita ketahui, baik dari
laki-laki maupun dari perempuan. Dengan memperolehnya informasi tersebut bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa juga untuk bijak dalam menggunakan berbagai alat teknologi, terutama teknologi informasi. Sekian hasil analisis dari saya. Sampai jumpa di video-video tugas yang selanjutnya. Selamat siang.